Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji dan meneliti atau menelaah sejarah-sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang kita bahas di sini adalah sejarah singkat saja melalui kitab yang ringkas juga, akan tetapi pelajaran ini sangat penting untuk kita ketahui, dan barang siapa yang ingin lebih atau mendalami sejarah Nabi, maka akan ada pembahasan sendiri di kajian-kajian yang lain insyaallah ta'ala. Semoga hari-hari kita di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, terus dapat membuahkan kedekatan kita, kecintaan kita, serta pengorbanan kita untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pembahasan yang lalu kita membahas tentang wanita-wanita yang pernah menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga berita seputar tentang kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya sekarang di sini pembahasan kita tentang seputar siapa saja yang merawat Nabi SAW setelah meninggalnya ibunda beliau. Di sini disebutkan ila an qala al-musannif radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa tufiya waliduhu wa huwa hamlun. Dan ayahandanya baginda Nabi SAW meninggal dunia wa huwa hamlun ketika Nabi SAW berada dalam kandungan. Ya. Ketika itu Nabi SAW berada di dalam kandungan. Inda akhwalihi Bani Adi bin Najjar bil Madinah. Dan meninggalnya ayahnya Nabi, ayahanda baginda Nabi SAW meninggal dunia di tempatnya paman-pamannya Nabi. Ya, akhwal itu paman-paman dari ibu. Khal itu paman dari ibu. Jadi ayahnya Nabi itu meninggal di daerah atau di perkampungannya iparnya beliau, iparnya ayahnya Nabi, karena jatuhnya kan pamannya Nabi itu iparnya ayahnya Nabi di Madinah, Bani Najjar, yang suku yang berasal dari Madinah. Ya. Tsumma tuwfiyat ummuhu wa huwa ibnu sitti sinin bil abwa. Kemudian setelah ayah baginda Nabi SAW meninggal dunia, ketika Nabi berada dalam kandungan, Nabi terlahir dalam keadaan yatim. Lalu meninggallah ibunda Nabi SAW ketika Nabi SAW berusia 6 tahun dan meninggalnya di daerah yang bernama Abwa. Daerah Abwa ini suatu daerah yang letaknya antara Mekah dan Madinah. Ya. Bagaimana kisahnya? Jadi di perjalanan ibunda Nabi meninggal dunia. Wa kanat qad qadimat bihi ala akhwalihi Bani Adi bin Najjar. Dan adalah ibunda Nabi SAW, Siti Aminah, telah datang bersama Nabi, membawa Nabi untuk sowan, berkunjung, bersilaturahmi kepada paman-pamannya Nabi, akhwalnya Nabi, atau saudara-saudara dari ibunda Nabi, paman-paman dari ibunya Nabi, ya. Dari suku Bani Adi bin Najjar dibawa Nabi SAW untuk berkunjung satu di usia 6 tahun. Jadi bertahun-tahun setelah kelahiran Nabi di kota Mekah, setelah ayahnya meninggal dunia, Nabi lahir, kemudian di kota Mekah bertahun-tahun Nabi belum pernah dibawa sama ibundanya untuk ke tempatnya paman-pamannya, dikenalkan ke paman-pamannya Nabi, yang paman-paman yang dari jalur ibu. Ya. Kemudian di usia 6 tahun, ya kiranya anak usia 6 tahun ini dia sudah mulai awal-awal usia tamyiz. Ya, di situ dia dibawa sama Nabi SAW, dibawa sama ibunda Nabi SAW menuju
ke Madinah untuk sowan ke ayah-ayahnya atau paman-pamannya Nabi SAW. Ya, dikenalkan, ya, paman-pamannya tentu kepingin tahu bagaimana ponakan saya yang namanya Muhammad, putra daripada saudari saya Aminah. Ya. Setelah dibawa sowan, dibawa bersilaturahmi, fatufiyat wahya raji'a ilal Makkah. Ibunda Nabi SAW dalam keadaan pulang menuju kota Mekah membawa Nabi SAW, beliau mulai kondisinya kurang sehat. Belum mulai sakit, mulai kurang enak badan. Dan perjalanan di zaman dahulu itu susah. Tidak sama seperti perjalanan sekarang. Di zaman sekarang, orang dari Madinah ke Mekah atau sebaliknya dari Mekah ke Madinah, sekarang ada transportasi kereta cepat, cuman 2 jam atau berapa jam, cepat. Akan tapi dulu berhari-hari. Ya. Ibunda Nabi SAW pulang dalam keadaan kurang enak badan dan dalam keadaan sudah tidak fit lagi, tetap memaksakan untuk pulang. Di perjalanan tersebut ibunda Nabi SAW meninggal dunia. Ya, ibunda Nabi meninggal dunia. Di mana tadi? Tepatnya di daerah yang bernama Abuha. Ya. Dan ibunda Nabi ketika meninggal dunia itu, ibunda Nabi SAW menatapi wajah Nabi. Ya, Muhammad ghulamun yafa. Nabi Muhammad seorang anak kecil yang baru tumbuh baru tumbuh besar 6 tahun masihan. Dilihati Rasulullah, dilihati. Dan ibunda Nabi tahu akan kenabian yang akan terjadi atau akan didapatkan oleh Nabi Muhammad. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasul menjelaskan, ana da'watu Abi Ibrahim, aku adalah doanya ayahku Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatul alim ayatika, dan seterusnya ila akhiril ayah. Doa tersebut Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk diutus di tengah-tengah penduduk Mekah itu seorang Rasul. Ya, keluarlah akhirnya Nabi Muhammad. Sehingga Rasulullah mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim, akulah doa ayahku Ibrahim yang dulu beliau pernah berdoa untuk meminta diutusnya seorang Rasul. Wa bisyaratu akhi Isa, dan aku adalah kabar gembira yang pernah disampaikan oleh saudaraku Nabi Isa. Nabi Isa pernah mengatakan, ya, memberikan kabar, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberikan kabar berita yang gembira, ya, dengan Rasul yang datang setelahku yang namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Wa ru'yatu ummi allati ra'at, dan aku adalah mimpinya ibuku yang pernah dilihat oleh beliau. Jadi ibunda Nabi SAW pernah melihat bahwa Nabi di masa yang akan datang akan menjadi sosok yang sangat agung, syakhsiyal azimah, seseorang yang memiliki karisma kewibawaan yang sangat besar dan menjadi pemimpin di kaumnya. Wa kadzalika ummahatun nabiyyina yarain, begitu juga ibu-ibu dari para nabi yang Allah utus, mereka juga pernah mimpi seperti itu. Jadi ibu-ibu para nabi itu mereka pernah mimpi akan ketika hamil, ibu-ibu para nabi itu pernah mimpi, ya, bagaimana akan keluarnya anak-anak mereka nanti di masa yang akan datang akan menjadi pembesar-pembesar, tokoh-tokoh di muka bumi, seperti itu. Ya, jadi ibunda Nabi sebelum beliau meninggal dunia, beliau melihati Nabi. Salah satu kata-kata yang diucapkan, in sahama absortu fi manami fa anta mab'utsun ilal anami. Jika benar apa yang aku lihat dalam mimpiku, maka fa anta mab'utsun, maka engkau adalah seorang nabi yang diutus untuk seluruh manusia di akhir zaman. Ya, bagaimana tidak senang, ya, ibunda Nabi SAW, karena nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu tinggal satu, ternyata adalah putra yang ada di dalam kandungan beliau. Dan ketika sudah besar, sudah usia 6 tahun, ya, ibunda Nabi mau meninggal dunia, di situ beliau masih bersama sang Nabi SAW radhiyallahu anha. Maka sangat-sangat keliru, sangat-sangat kurang ajar kalau kita mengatakan ibunda Nabi ini meninggal dunia dalam keadaan Nabi belum diutus dan diangkat menjadi Rasul atau menjadi Nabi, sehingga beliau meninggal bukan dalam keadaan Islam, atau yang lebih su'ul adab lagi jika ada orang mengatakan ibunda Nabi meninggal dalam keadaan kufur. Kalau kita pakai naluri saja, kita pakai akal saja, kita nggak akan tega mengatakan seperti itu.
Bagaimana bisa akan membawa kita mengucapkan hal-hal tersebut kecuali itu adalah kebodohan atau kegelapan hati. Na'udzubillah. Di dalam qasidah yang menyebutkan dan memuji Sayyidah Aminah, ibunda Nabi, karya daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Salim Al-Khirid, beliau mengatakan, tarjuhu ummatuhu wa tay'asu ummuhu hasyahu wa huwa bibirriha yusina. Sosok Nabi yang diharap-harapkan umatnya, kemudian apakah ibunya akan putus asa dari syafaatnya, pertolongannya kelak di hari kiamat? Hasya, mustahil sekali, tidak mungkin sekali. Wa huwa bibirriha yusina, padahal Nabi SAW adalah sosok manusia yang telah berpesan kepada kita untuk kita berbakti kepada seorang ibu. Masa Nabi nggak seperti itu? Hasya, wa huwa bibirriha yusina. Seperti itu. Adapun pendapat tentang kedua orang tua Nabi yang meninggal sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi dan belum Islam, itu para ulama jumhur mereka berpendapat, mayoritas mereka berpendapat bahwa ibunda dan ayahanda Nabi itu meninggal dalam zaman fatrah, zaman-zaman yang di situ ada kekosongan syariat antara zamannya Nabi Isa sampai diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW itu berabad-abad, 300 tahunan, 3 abatan, ya kurang lebih. Sehingga di situ banyak syarat yang kosong dan difirmankan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi mulai zaman Nabi Isa itu kami tidak akan mengazab siapapun yang hidup di situ, ya, di zaman-zaman fatrah kekosongan tersebut, sampai kami mengutus seorang rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah itu fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Kemudian yang merawat baginda Nabi adalah kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib, yang sudah kita bahas bahwa nama aslinya adalah Syaibatul Hamd. Wa kana muhibban lahu, adalah kakenda atau kakek Nabi SAW. Abdul Muttalib ini sangat mencintai Nabi. Yujlisuhu ma'ahu ala firasyih, yang mendudukkan Nabi bersama beliau di sampingnya, di atas firasnya, di atas tempat duduknya, kursinya, firasnya. Ya biasanya kalau kaum Quraisy duduk ngumpul, yang duduk di depan ini membesar-membesar, ya, duduk di atas kayak kursi duduk gitu, ya, duduk di atas itu. Nabi didudukkan di sebelahnya beliau, di sebelahnya Abdul Muttalib, ya, di depan orang-orang Quraisy. Wa yamsahu biyadihi dhahra, ya, senengannya kakeknya Nabi ini Abdul Muttalib ini ngusap punggungnya Nabi dengan tangannya. Wa yasurruhu ma yarahu wa yasna, dan bahagia serta senang terhadap apa yang telah dilihat oleh Abdul Muttalib dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kalau ngapa-ngapain gitu, buat apa, ya, melakukan apa, seneng gitu, ya, senang, terhibur Abdul Muttalib ini. Wa yaqul, dan Abdul Muttalib pernah mengatakan, wallahi inna lahu lasya'nan, demi Allah sesungguhnya dia memiliki suatu keistimewaan yang besar. Ya, dia memiliki suatu keistimewaan yang besar. Tsumma tuwfiya Abdul Muttalib, kemudian meninggallah Abdul Muttalib, ya, kakeknya Nabi. Wahwa benu thamani sinin, ketika itu Nabi SAW usianya 8 tahun. Jadi hanya 2 tahun, ya, hanya 2 tahun berada di dalam asuhan kakeknya. Wa qad awsa bihi ammahu Abu Thalib syaqiq abihi Abdullah. Kakeknya Nabi Abdul Muttalib telah berpesan dan berwasiat kepada pamannya Nabi Abu Thalib. Ya, nah pamannya Nabi yang Abu Thalib ini sekandung sama, ya, saudara sekandung sama Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Dipesani, ya wahai Abu Thalib, wahai anakku, kalau aku meninggal dunia, tolong rawatlah ponakanmu ini, cucuku yaitu Muhammad. Wa kana alaihi hadiban syafuqan, sungguh, ya, Abu Thalib ini pamannya Nabi ini sangat mencintai Nabi dan sangat sayang kepada Nabi. Yu'thiruhu ala jami'i auladihi, dan lebih mendahulukan dan mengedepankan Nabi SAW dari seluruh anak-anaknya. Beliau punya anak, ya, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, ya, Fakhitah bin Abi Thalib, Fakhitah Ummu Hani, ya, bintu Abi Thalib, dan seterusnya. Tapi didahulukan Nabi SAW daripada mereka. Nabi lebih didepankan, ya,
diutamakan daripada mereka semua karena saking cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini episode kali ini seputar tentang siapa saja yang merawat Nabi setelah meninggalnya ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bagaimana kisah-kisah atau berita tentang kewafatan ayah dan kewafatan ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.